Cerita kali ini bermula dari seorang penjahat yang berhasil menculik seorang gadis untuk dijadikan budaknya. Namun ternyata dia juga diintai oleh kelompok penjahat lain yang menginginkan gadis tersebut. Selagi dia ingin menikmati hasil rampokannya, ternyata dia sudah dikelilingi oleh kelompok penjahat lain yang telah siap dengan senjata lengkap. Di saat dia menuju ke dalam sebuah hutan, di sana dia malah bertemu dengan seorang perampok kejam bernama Stalker. Kini dia pun tak bisa kemana-mana karena telah dikepung begitu banyak perampok lain di sekelilingnya. Stalker yang melihat gadis tawanan yang dibawa mereka pun mulai tertarik untuk memilikinya. Jadi tanpa ragu-ragu dia pun langsung membunuh semua perampok itu, tak terkecuali kepada pria yang pertama kali menculik gadis tersebut. Lalu dia pun segera mengambil gadis itu yang dia anggap sebagai hadiahnya. Namun tak berselang lama ketika Stalker sedang menikmati hasil rampasannya, dia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tua yang sedari tadi mencari dirinya. Kesempatan itu pun digunakan gadis tersebut untuk segera melarikan diri dari sana. Kini Stalker dibawa oleh pria itu untuk bertemu dengan seorang raja yang kekuasaannya telah diambil alih oleh seorang penyihir yang dulunya bekerja kepada dirinya. Raja itu pun bermaksud meminta bantuan Stalker untuk merebut kembali kerajaannya yang saat ini dikuasai oleh penyihir yang bernama Munkar. Dia pun dijanjikan hadiah yang sangat besar jika dia berhasil merebut kerajaan itu kembali. Namun Stalker tidak tertarik dengan hadiah itu dan memilih untuk pergi meninggalkan raja yang sudah kehilangan seluruh kekuasaannya. Sementara di tempat lain, di salah satu ruangan kerajaan, ternyata putri dari raja itu yang bernama Kodil juga ditawan di sana. Dia pun dikumpulkan di dalam satu ruangan bersama tawanan wanita yang lain. Bersamaan dengan itu, sekelompok pasukan dari penyihir Munkar terlihat mendatangi rumah dari seorang penyihir putih bernama Thoralfa untuk merebut sebuah pedang yang memiliki kekuatan magis. Namun sial bagi prajurit utusan Munkar itu, karena penyihir yang mereka datangi adalah kerabat dekat Stalker, yang saat itu juga telah melihat kedatangan mereka. Stalker pun tanpa membuang waktu segera mendatangi mereka, dan menghabisinya satu persatu. Lalu Stalker mulai bertanya kepada Thoralfa tentang tujuan para prajurit itu datang ke sana. Thoralfa pun mulai menjelaskan kepada Stalker bahwa saat ini ada 3 benda pusaka yang jika ketiganya digabungkan akan menjadi kekuatan yang sangat berbahaya jika dikuasai oleh orang yang salah. Di antara 3 benda pusaka itu, 2 di antaranya telah dikuasai oleh Munkar. Sedangkan 1 benda lainnya yang berbentuk pedang saat ini sedang diburu Munkar untuk melengkapi kekuatannya. Karena Thoralfa merasa kejahatan Munkar akan sangat berbahaya jika memiliki semua pusaka itu, maka dia pun meminta kepada Stalker untuk segera mengambil pedang pusaka yang saat ini sedang dijaga oleh Salmaron di sebuah goa tersembunyi. Setelah itu dia pun harus segera merebut 2 pusaka lainnya yang saat ini dikuasai Raja Munkar. Dengan berat hati Stalker pun menuruti perintah Thoralfa dan bergegas mencari goa tempat Salmaron menyembunyikan pedang pusaka itu. Singkat cerita, kini Stalker telah menemukan goa yang dimaksud. Di sana dia bertemu dengan Salmanon yang ternyata adalah seorang monster. Dan ketika ingin meminta pedang pusaka yang disimpan, dia pun harus menghadapi monster goa lain terlebih dulu untuk mendapatkan pedang tersebut. Akhirnya Stalker pun mendapatkan pedang pusaka itu dan membawa Salmanon untuk keluar dari sana. Namun tanpa disangka-sangka, kini Salmanon telah berubah menjadi manusia biasa setelah keluar dari goa itu. Mereka berdua pun segera menuju kerajaan Munkar untuk mengambil 2 pusaka lainnya. Di waktu yang sama, di tempat lain terlihat seorang kesatria bernama Ogris sedang berusaha menyelamatkan seorang gadis yang diculik oleh sekelompok penjahat di sana. Dia pun melawan sendiri kelompok penjahat itu dengan kemampuan bertarung yang dia miliki. Namun tetap saja karena kalah jumlah, Ogris mulai terdesak dan hampir terbunuh dalam pertarungan itu. Untung saja Stalker yang juga melewati daerah tersebut melihatnya dan segera membantu Ogris untuk mengalahkan para penjahat itu. Akhirnya Ogris dan Stalker pun bisa mengalahkan mereka semua, lalu membebaskan gadis yang menjadi sandera kelompok itu. Dan karena Stalker telah dengan sukarela membantu Ogris, dia pun diajak Ogris untuk mengikuti sebuah turnamen yang dibuat oleh kerajaan Munkar yang sedang mencari orang terkuat di sana.
Dari situlah diketahui bahwa Ogris adalah salah satu loyalis Munkar, yang juga akan ikut dalam turnamen tersebut. Namun Stalker tidak menganggapnya sebagai musuh, karena tujuan dia hanya untuk mengambil 2 pusaka sakti, yang saat ini ada di tangan Munkar. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Stalker, karena bisa dia gunakan untuk memasuki wilayah musuh, tanpa harus bertarung. Kemudian mereka pun segera berangkat menuju kerajaan Munkar, dan meninggalkan gadis tawanan itu bersama seorang anak kecil. Kini mereka terlihat sedang beristirahat sejenak, untuk sekedar memulihkan tenaga dan mengisi perut. Namun mereka merasakan kedatangan orang asing, yang sedang mengintai dari semak-semak. Dengan segera penyusup itu bisa ditemukan, dan terjadilah pertarungan kecil di antara mereka. Namun pertarungan itu tidak berlangsung lama, karena penyusup itu menunjukkan dirinya yang sebenarnya, yang ternyata adalah seorang wanita bernama Kaira, yang ditugaskan raja untuk menyelamatkan Putri Kodil. Karena tujuan mereka ke arah yang sama, akhirnya Kaira pun diizinkan bergabung dengan mereka, untuk bersama-sama menuju kerajaan Munkar. Sedangkan di sisi lain, kini nampak Putri Kodil sudah berbaur dengan gadis tawanan yang lain. Dia pun nampak ikut berebut makanan dengan mereka. Namun karena dia adalah seorang putri, maka tidak ada satupun yang berani dengannya, ketika Putri Kodil mencoba merebut makanan dari yang lain. Sedangkan di kota kerajaan Munkar sendiri, kini nampak beberapa prajurit kerajaan sedang menangkap para gadis, untuk nantinya dipaksa melayani para kesatria, yang mengikuti turnamen itu. Yang mana pada saat bersamaan, Stalker, Ogris, Salmanon dan Kaira, juga telah berada di sana, untuk bergabung dengan para kesatria yang lain. Mereka pun nampak menikmati perjamuan tersebut, yang pada saat itu, terdapat pertunjukan gulat lumpur dari para gadis-gadis di sana. Ketika itu Raja Munkar pun menyambut mereka, dan berterima kasih atas kedatangan para kesatria tersebut. Lalu dia menawarkan kepada mereka, bahwa ada hadiah spesial, yang tak lain adalah Putri Kodil, bagi siapa saja yang berhasil melepaskan rantai ikatannya. Mendengar hal tersebut seketika itu juga keadaan pun menjadi kacau, karena para kesatria itu menginginkan Putri Kodil menjadi miliknya. Namun pada akhirnya, Stalkerlah yang berhak menjadi pemenangnya, karena mampu membebaskan Putri Kodil. Lalu pesta itu pun berlanjut, hingga mereka semua kelelahan. Namun pada saat itu, ternyata Raja Munkar memiliki rencana lain, untuk mengambil pedang milik Stalker. Dia pun merubah salah satu prajuritnya menjadi Putri Kodil, dan menyuruhnya mendatangi Stalker, agar dia bisa membunuhnya di saat dia lengah. Perintah itu pun segera dilakukan, namun ternyata penyamarannya sebagai Putri Kodil segera terbongkar oleh Stalker, sebelum dia sempat membunuhnya. Dia pun segera diusir oleh Stalker dari kamarnya, dan malah bertemu dengan Kaira, yang mengira bahwa dirinya adalah Putri Kodil yang asli. Kaira pun segera membawanya untuk diselamatkan, namun prajurit itu segera menyerang Kaira, karena efek mantra perubahan dirinya sudah hilang. Akhirnya ketika prajurit itu kembali ke wujudnya yang asli, dia pun langsung bertarung dengan Kaira, dan harus mati di tangannya. Begitu juga dengan Kaira, yang harus kehilangan nyawanya, karena pertarungan itu. Kini turnamen itu telah dimulai. Para kesatria itu langsung melakukan pertarungan, untuk bisa lolos pada pertarungan seleksi tersebut. Banyak dari mereka yang mati terbunuh, namun tidak sedikit juga yang masih selamat, untuk pertarungan selanjutnya. Ketika itu di saat mereka telah kembali beristirahat untuk melanjutkan pertarungan di esok hari, terlihat Salmanon sedang melakukan pengintaian di sekitar istana. Namun pengintaian itu segera diketahui oleh penjaga istana, dan dia pun segera dikejar untuk diamankan. Salmanon yang berusaha menghindari para petugas tersebut, akhirnya harus terpeleset dan terjatuh dari menara kerajaan yang cukup tinggi. Untung saja dia masih selamat, dan mendarat di salah satu kolam tempat para gadis-gadis tawanan ditempatkan. Sedangkan Raja Munkar yang saat ini sedang menemui Ogris, dia mulai memerintahkan Ogris untuk segera membunuh Stalker, dan merebut pedangnya. Namun permintaan itu dia tolak, karena Stalker adalah sahabatnya. Tetapi Ogris tetap bersedia mencuri pedang Stalker, untuk diberikan kepada Raja Munkar. Ogris pun segera mendatangi Stalker, dan memberitahu Stalker bahwa dirinya akan dibunuh oleh Raja. Namun Stalker yang melihat gerak-gerik Ogris ingin mengambil pedangnya, dia pun segera menyerang Ogris, dan terjadilah pertarungan di sana. Hingga pada akhirnya Ogris pun harus meninggal di tangan Stalker.
Kini pada hari berikutnya, turnamen itu pun berlangsung kembali. Di sana pun terlihat Stalker masih bisa mengalahkan para kesatria yang menjadi lawannya. Kemudian karena Stalker ingin segera mendapatkan semua benda pusaka yang dikuasai Raja Munkar, dia pun memanfaatkan waktu istirahatnya untuk diam-diam mengambil pusaka-pusaka itu. Namun rencana itu ternyata telah diketahui Raja Munkar dan memerintahkan prajuritnya untuk segera membunuh Stalker. Sedangkan Stalker sendiri, saat ini dia telah menemukan satu pusaka milik Raja Munkar dan mencoba mengambilnya. Dia segera diserang oleh prajurit Raja Munkar yang saat itu telah mengikutinya. Untung saja Stalker masih mampu menahan serangan itu dan membunuh prajurit tersebut. Kini di tangan Stalker telah ada 2 pusaka yang bisa dia gunakan untuk melawan Raja Munkar. Dia pun mendatangi Raja Munkar yang saat itu juga telah siap dengan kedatangan Stalker. Dengan semua ilmu sihir yang dimiliki Raja Munkar, dia berharap Stalker bisa segera dikalahkan. Namun ternyata Stalker tidak terpengaruh dengan ilmu sihir yang Raja Munkar miliki, dan dengan mudah mengalahkan Raja Munkar. Para penduduk kota yang melihat pertarungan itu pun segera datang, untuk melihat Stalker mengalahkan Raja Munkar. Akhirnya Raja Munkar yang sudah tidak memiliki kekuatan sihir itu pun diserahkan kepada penduduk di sana, untuk mendapat hukuman dari mereka. Sedangkan Stalker sendiri yang kini dia telah memiliki ketiga benda pusaka itu, malah berniat untuk menghancurkannya. Hal itu dia lakukan, karena dia tidak ingin benda pusaka itu disalahgunakan lagi di kemudian hari. Sekian dulu untuk cerita kali ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.